Dalam soal keuangan, 8 dari 10 owner laundry itu melakukan kesalahan fatal. Ada hasil pengamatan, Anda boleh uji dengan mengamatinya sendiri, pengamatan empiris ya. Jadi dari kasus-kasus orang yang datang kepada saya, hampir setiap minggu itu saya mendapat kasus ya, dapat beberapa kasus, bukan cuma 1-2, tapi jumlahnya bisa mungkin bisa sampai belasan ya, kadang-kadang ya di antara 8 sampai belasan lah. Dan kemudian saya membuat kesimpulan dengan terjun ke lapangan, melihat juga beberapa titik outlet pengelolaan, tanya sini, tanya situ. Dan kemudian saya membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah, dalam soal keuangan, 8 dari 10 owner laundry itu melakukan kesalahan fatal. Apa itu kesalahannya? Nah, saya mengatakan kesalahan itu bukan dalam arti kemudian saya yang pintar, yang hebat. Bukan. Tapi saya ingin sekali mereka memperbaikinya supaya mereka mengalami kemajuan. Saya ingin Anda yang melakukannya mengalami kemajuan. Itu tujuannya. Tujuan saya bukan nyala-nyalain. Ngapain saya nyalain? Itu uang-uang Anda, itu hidup-hidup Anda kan. Tapi saya ingin mengatakan itu untuk mengingatkan. Terutama kalau Anda belum melakukannya, bagus ya. Supaya Anda mencegah Anda melakukan kesalahan yang sama. Yang pertama adalah, 8 dari 10 pengusaha laundry tidak membuat target keuangan. Sehingga kalau saya tanya misalnya mau dapat sales berapa bulan ini, mau dapat sales berapa tahun ini, atau sering mereka menggunakan istilah omset, mau dapat omset berapa bulan ini, mau dapat omset berapa tahun ini, enggak jelas. Ya sebanyak-banyaknya. Itu antara basa-basi orang timur atau memang nggak punya kejelasan di kepalanya. Mereka tidak punya jelas. Jadi, kalau outlet yang tidak punya jelas seperti itu, maka dalam bahasa manajemen tidak bisa diukur. Apapun yang tidak bisa dikuantifikasi, dibikin kuantitatif, ada angkanya, nggak bisa diukur. Nah, kalau nggak bisa diukur, terus Anda tahu Anda gagal berhasil dari mana? Ya kan yang penting outletnya jalan terus. Ngapain outlet jalan terus kalau nggak ada hasilnya? Iya kan? Jadi secara bisnis, mestinya tetap harus ada angkanya berapa. Mengapa ini penting membuat target keuangan ini? Untuk mengukur bulan ini saya berhasil atau gagal. Kita hadapin, tidak kita hindari. Ya, facing the brutal facts. Wah, keren ya. Orang-orang manajemen itu kadang pakai bahasa tinggi sih memang. Tapi benar juga ya. Jadi kita harus bisa menghadapi kenyataannya itu begini. Bulan ini begini, capai target atau tidak capai target. Terus apa yang harus dilakukan? Mau melakukan apa? Kolaborasinya gimana? Cari solusinya. Gitu. Tapi kalau kita nggak punya ukurannya, kita ngerasa semua baik-baik saja. Semua orang merasa sehat. Sampai seluruh indikasi kesehatannya diperiksa dokter, dan dia baru tahu, oh ternyata ada masalah kolesterol, ada masalah gula, ada masalah tekanan darah, ada masalah macam-macam gitu. Jadi kita harus menetapkan. Dengan belajar menetapkan, kita kemudian belajar bagaimana cara mencapainya. Saya senang dengan beberapa kawan ya, dari 10, 8 tidak melakukan, tapi ada 2 kan yang melakukan. Nah, dari 2 inilah kita bisa belajar. Mereka menetapkannya, mereka menghadapi, wah bulan ini nggak berhasil. Kenapa ya? Cari tahu. Nah, itu belajar. Asik kan? Kemudian yang kedua, 8 dari 10 pengusaha laundry tidak membuat rekening khusus untuk outlet laundry-nya. Uang outlet laundry-nya. Terus uangnya kemana? Uangnya dicampur. Wah. Apalagi yang nggak memakai rekening. Wah, lebih kacau lagi tuh ya. Simpan bawa bantal. Hari gini simpan bawa bantal. Aduh.
ya, itu jenis kekacauan pikiran dalam bisnis yang membahayakan untuk keberlangsungan bisnis Anda sendiri. Jadi kalau seandainya uangnya tercampur, kenapa sih? Apa sih masalahnya? Loh, kalau Anda tidak tahu uang bisnisnya mana, maka Anda tidak tahu dong merencanakan bagaimana mengembangkan bisnis. Uangnya nggak kelihatan. Oh, saya merencanakannya begini, pokoknya begini. Ya, nggak apa-apa juga sih. Kan itu keputusan Anda. Cuma kalau boleh saya sarankan, kalau Anda berbisnis, rekeningnya pisahkan. Nah, terus makan dari mana? Nah, kalau Anda ingin dapat keuntungan untuk Anda gunakan, maka Anda tetapkanlah Anda upahnya berapa. Anda gajinya berapa. Jangan semua profit habis. Jangan-jangan yang Anda hitung profit itu bukan profit loh. Karena ada biaya penyusutan, karena Anda harus persiapan biaya sewa berikutnya, kalau Anda nyewa tempatnya, dan sebagainya. Jadi pada saat itu jatuh tempo, Anda bisa kelabakan, punya problem keuangan. Apalagi dihantam pandemi seperti ini, tutup. Itu beberapa titik outlet yang tutup, saya pelajari karena hal-hal seperti itu. Jadi tidak punya tertib administrasi keuangan laundry. Itu yang kedua ya, tidak punya rekening khusus. Kemudian yang ketiga, 8 dari 10 pengusaha laundry itu tidak disiplin menyisihkan apa? Menyisihkan uang untuk sewa tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya. Tidak disiplinkan menyisihkan uang untuk mengganti alat perlengkapan laundry ketika dia jatuh tempo. Alat itu tidak abadi, tidak seterusnya dipakai. Akan perlu diganti. Nah, uangnya itu nggak bisa nunggu tiba-tiba jadi banyak, ya harus disisihkan. Kemudian juga tidak menyisihkan jumlah tertentu untuk pengembangan bisnis. Minimal 3 itu. Jadi Anda harus menyisihkannya. Anda mau menyisihkannya berapa sering? Per minggu? Boleh. Anda mau menyisihkannya per bulan? Boleh. Tapi tidak lebih dari itu. Per minggu atau per bulan. Nggak boleh 3 bulan sekali. Itu bisa hilang tuh sebagian. Harus disiplin. Kenapa? Anda kan ingin mengembangkan bisnis. Bukan sekedar bisnis, membuat kesibukan. Tapi berbisnis. Bisnis itu hakikatnya adalah melestarikan kehidupan. Kata bisnis, kalau dilacak dalam bahasa-bahasa asli, asal, akar kata, ilmu etimologinya, itu adalah melestarikan kehidupan. Itu loh bisnis. Jadi kita melestarikan kehidupan siapa? Kehidupan kita, kehidupan klien kita, kehidupan karyawan kita. Anda harus berdisiplin. 3 hal itu ya, pembiayaan itu harus disiplin. Disisihkan. 3, yaitu untuk sewa berikutnya. Berapa? Anda hitung dong sewanya. Nah, Anda sisihkan setiap minggu, Anda masukin rekening. Atau setiap bulan, tapi harus disiplin. Yang kedua adalah penyusutan. Dan yang ketiga adalah pengembangan bisnis. Mau yang keempat? Nah, kalau Anda mau yang keempat, saya usulkan adalah cadangan bisnis. Cadangan bisnis itu sangat penting ketika terjadi sesuatu seperti pandemi yang tidak kita sangka-sangka ini. Sehingga cadangan bisnis Anda apa? Anda bisa beroperasi, tetap menggaji karyawan sekalipun performa bisnis Anda sedang gonjang-ganjing begini, Anda tetap bisa membayarnya. Karena Anda punya uang yang kalau dalam financial planning, perencanaan keuangan itu disebut uang jaga-jaga. Uang jaga-jaga untuk bisnis. Misalnya 3 bulan gaji karyawan. Bagus. Gitu. Nah itu saya kira kesalahan yang banyak saya jumpai dari pebisnis laundry. Itu sebabnya kalau klien Binatoku Laundry Advisor, selalu saya anjurkan, saya sarankan ketika dia mulai, kalau kita tangani prosesnya A sampai Z, saya bilang, oke, budget Anda berapa, begini-begini, langsung saya bilang, oke, buka rekening khusus ya. Nah, kalau dia nggak mau, ya itu kan kepentingan dia. Tapi saya itu memberikan saran-saran berdasarkan wawasan, pengetahuan terbaik yang saya miliki. Ya, seolah-olah itu milik saya, gitu. Tapi kalau dia merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih apa, dan ingin melakukannya dengan cara yang lain, ya silahkan. Ya kan?
Masa saya ikut marah-marah? Ya, akibat-akibatnya kan dia yang tanggung nanti. Nah, itulah kalau kita bicara soal duit ya. Hindarilah 3 kesalahan itu. Karena sudah 80% melakukannya. 8 dari 10 orang. Anda nggak usah nambah, udah banyak yang melakukannya. Saya berharap Anda berhasil. Sukses besar untuk Anda.